Shalom, saudara-saudara kekasih. Salam dahsyat di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Saudara, saat ini saya rindu lagi untuk sharing, berbagi kasih di dalam firman Tuhan. Saudara-saudara, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, saya ajak kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Terpujilah Bapa Tuhan Yeshua, Yud-He Vav-He, Tuhan pencipta langit dan bumi. Syukur atas kasih anugerah-Mu Bapa. Kau beri kesempatan lagi saat ini. Kami boleh mendengar akan suara firman-Mu, firman kebenaran yang membawa pada kehidupan yang kekal. Bapa, Engkaulah firman, dan firman-Mu kekal selama-lamanya. Ya Roh Kudus-Mu menyatakan rahasia-rahasia firman-Mu bagi kami saat ini. Di dalam kehendak dan kuasa, di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach, kami berdoa dan menaikkan puji syukur. Amin. Saudara-saudara kekasih, saat ini kita akan mau masuk di dalam firman Tuhan, dan untuk firman yang akan kita baca pada saat ini, kita akan baca di dalam kitab Injil Lukas pasal 11 ayat 23. Mari saudara yang kekasih, jadi kitab Injil Lukas pasal 11 ayat 23. Kita akan baca bersama. Haleluya. Firman-Nya demikian. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Saudara, sekali lagi, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Saudara, bagi tema firman Tuhan saat ini, tidak ada Tuhan yang lain selain Tuhan Yeshua, Yud-He Vav-He. Jadi saudara-saudara, tidak ada Tuhan yang lain selain Tuhan Yeshua, Yud-He Vav-He. Inilah tema firman Tuhan saat ini. Saudara yang kekasih, di sini firman Tuhan menyatakan, siapa yang tidak bersama Tuhan Yeshua, dia melawan Tuhan Yesus. Jadi ini suatu pilihan, saudara yang kekasih. Mau terima dia, mau percaya kepadanya, mau ikut dia, atau menolak dia, menyangkal dia. Ini adalah pilihan, saudara yang kekasih. Dan semua pilihan itu ada di dalam tangan kita, keputusan kita. Tetapi saudara yang kekasih, penghakiman ada di dalam Tuhan Yeshua, Yud-He Vav-He. Jadi
Saudara-saudara yang kekasih, mari kita menerima firman ini dengan hikmat. Sebab firman ini membawa kita kepada kehidupan kekal atau neraka yang kekal. Dan Tuhan menyatakan, siapa yang tidak bersama aku, dia melawan aku. Di sini kita melihat bahwa Tuhan itu satu-satunya, saudara yang kekasih. Dan tidak ada yang lain. Saudara-saudara, siapa Tuhan yang sesungguhnya pencipta langit dan bumi itu? Kalau kita kembali kepada firman Tuhan ketika Abraham, saudara yang kekasih, di dalam Kejadian 15 ayat 6, ketika dia percaya akan El Shaddai, dialah Yud-He Vav-He, pencipta langit dan bumi, maka Tuhan memperhitungkan kepada Abraham sebagai kebenaran. Jadi saudara yang kekasih, Abraham bapak orang yang beriman, bapak orang yang percaya kepada Tuhan yang benar, pencipta langit dan bumi, El Shaddai, dan dialah Yud-He Vav-He. Sebab kita semua mengetahui, saudara kekasih, ketika Musa dia bertanya kepada Elohim, siapakah namamu? Maka saudara, Elohim menyatakan, Ehye Asher Ehye, aku ada yang aku ada. Akulah Tuhan nenek moyangmu, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Saudara kekasih, dan Tuhan mengatakan, akulah Yud-He Vav-He, itulah namaku kekal selama-lamanya dari generasi ke generasi. Jadi inilah saudara kekasih, kebenaran. Karena Abraham percaya pada Tuhan pencipta langit dan bumi. Dialah Tuhan Yesua. Sebab nama Yesua adalah nama Bapa, saudara kekasih. Itulah sebabnya firman di dalam Lukas 11 ayat 23. Siapa yang tidak bersama aku, ya. Siapa yang tidak bersama Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub, Elohimnya Musa, saudara, Yesua Yud-He Vav-He, saudara, maka dia tidak di pihak yang maha kuasa. Jadi hanya dua, saudara kekasih. Jadi percaya kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhannya Musa, Tuhannya Elia, Daud, bangsa Israel, Yud-He Vav-He Adonai. Dia telah datang sebagai firman menjadi manusia di dalam nama Yesua, saudara yang kekasih. Maka itulah kebenaran. Jadi ketika kita percaya di dalam nama kudus ini, Yesua Yud-He Vav-He, maka kita ada di dalam dia, ya. Kita ada bersama dengan dia. Kita ada di pihak dia, saudara yang kekasih.
karena kita mengenal namanya. Saudara-saudara, itu nama satu-satunya kekal selama-lamanya dan tidak boleh disebut sembarangan seperti di dalam Ulangan 5 ayat 11. Jadi saudara yang kekasih, inilah kehendak Bapa di surga, ya. Kalau kita baca di dalam Ulangan 13 ayat 4, saudara mengatakan, ya, Yud-He Vav-He Elohimu, haruslah engkau mengikuti. Jadi hanya Dia yang kita harus ikuti, ya. Hanya Dia yang harus kita percayai. Dikatakan kepada Dia haruslah kamu takut. Jadi kita harus takut kepada Dia. Tuhan Adonai Yud-He Vav-He. Hanya kepadanya kita harus takut karena Dialah Tuhan yang Maha Kuasa. Dialah pencipta langit dan bumi. Dia yang punya kehidupan. Dan tidak di dalam nama lain, saudara. Ini nama kudus. Jadi hanya kepadanya kita ikuti. Jadi kita harus ikut kepadanya. Kita harus takut hanya kepada Dia. Tuhan Yesua Yud-He Vav-He. Saudara yang kekasih, jadi kemudian kita harus berpegang kepada perintahnya. Ya, jadi harus kita ikut kepadanya, harus kita takuti akan Dia, ya, dan harus kita berpegang kepadanya. Dia Tuhan satu-satunya. Dan kemudian kita harus beribadah kepadanya. Kita harus mendengar suaranya. Harus mendengar suaranya. Harus beribadah kepadanya. Dialah Elohim satu-satunya, kekal selama-lamanya, yang menyelamatkan manusia. Jadi saudara-saudara kekasih, kalau kita percaya di dalam nama lain, maka kita tidak berpihak kepadanya, tapi kita melawan Dia. Saudara, sebab Tuhan mengatakan, namaku Yesua Yud-He Vav-He. Bukan Yesus Kristus, bukan Isa Al-Masih, bukan Yesus, bukan Yahweh, bukan Yehova atau lain-lain. Dia mengatakan, aku tidak mengenal nama lain, saudara. Jadi ini adalah pilihan, ya. Mau percaya kepada nama kudus yang benar itu atau nama lain yang Tuhan bilang bukan namaku. Ya. Kalau kita baca di dalam Yohanes 8 ayat 23, dia katakan, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Ya. Kamu berasal dari dunia, aku bukan dari dunia. Saudara, Tuhan Yesua berasal dari surga, bukan dari dunia. Dan nama Yesua adalah nama Bapa. Itulah sebabnya 5 keharusan tadi, ya, harus mengikuti Dia, harus takut akan Dia, harus mendengar suaranya, harus berpegang pada perintahnya, dan harus beribadah dan berpautannya kepadanya. 5 keharusan ini, saudara yang kasih, yang sungguh-sungguh
menjadikan bahwa Tuhan itu satu-satunya, hanya Dia dalam segala apapun. Jadi saudara yang kekasih, kalau kita percaya di dalam nama lain, nama Yesus Kristus Isa Al-Masih, Yahweh, Yehova, lain-lain, kita melawan Dia. Karena kita, saudara yang kekasih, mengetahui bahwa nama-nama ini bukan berasal dari atas, bukan berasal dari sorga, tapi nama-nama ini berasal dari bawah, dari dunia ini. Jadi mari kita sadar dan menginsafi, saudara kasih. Sebab nama yang dari surga yang dikaruniakan bagi keselamatan manusia, seperti dalam Kisah 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dikaruniakan bagi manusia untuk keselamatan selain di dalam nama Yesua. Dan Tuhan menyatakan, namaku Yesua, Yud-He Vav-He. Itulah sebutan namaku satu-satunya dan tidak ada yang lain. Jadi saudara, Tuhan menyatakan tidak ada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tidak ada keselamatan di dalam Isa Al-Masih. Tidak ada keselamatan di dalam Yesus, dalam Yahweh, Yehova, dan lain-lain dan lain-lain. Selain di dalam nama kudus ini, Tuhan Yesua, Yud-He Vav-He. Saudara, jadi mari, kalau kita tidak di dalam nama ini, kita melawan Dia, kita memusuhi Dia, kita anti akan namanya. Saudara, sebab banyak pendeta-pendeta, mereka anti nama Yesua. Ya, mereka tidak percaya akan nama Yesua. Tapi inilah menjadi satu tanda tanya di dalam keyakinan kita. Apakah iman kita mati atau iman kita hidup? Sebab Tuhan Yesua, Yud-He Vav-He, Dialah yang punya kehidupan. Dialah yang akan menyelamatkan. Dialah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan tidak di dalam nama lain, saudara. Jadi marilah kita mau ikut nama-nama rekayasa dari dunia ini, atau kita mau mengikuti nama yang kudus yang kekal di dalam Tuhan Yesua, Yud-He Vav-He. Itulah nama satu-satunya. Seperti di dalam Efesus 4 ayat 45, hanya satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Sedangkan di dalam Alkitab, saudara, nama Yesua sudah diganti dengan Yesus, Isa Al-Masih, Yesus, dan lain-lain dan lain-lain. Saudara, tapi Tuhan tidak membiarkan nama kudusnya ini disamakan dengan nama apapun, ya. Jadi mari kita kembali kepada nama yang benar ini supaya kita diselamatkan, saudara kekasih. Kalau kita tidak percaya di dalam nama Yesua, Yud-He Vav-He, saudara, Tuhan akan menolak kita, ya. Haleluya. Saudara-saudara, di dalam Lukas 12 ayat 9, siapa yang menyangkal nama Yesua di hadapan manusia, maka dia akan menyangkal orang yang menyangkal dia di hadapan malaikat Elohim. Kita juga tahu di dalam Yohanes 15 ayat 23. Orang yang membenci Yesua, dia membenci Bapa di surga. Karena ini nama Bapa, saudara. Jadi tidak boleh diganti, disebut dengan nama lain. Tidak ada samanya, saudara. Yesaya 40 ayat 25. Dengan siapa kita mau samakan? Tuhan menyatakan,
Dengan siapa manusia mensamakan dia? Tidak ada, saudara yang kekasih. Dia Alfa dan Omega. Dia yang ada, sudah ada, dan yang akan datang. Dialah yang maha kuasa. Seperti di dalam Wahyu 1 ayat 8. Jadi namanya kekal selama-lamanya. Alfa dan Omega. Dialah yang awal dan akhir. Dialah yang terdahulu dan terkemudian. Dan dia sama adanya. Kekal selama-lamanya. Itulah sebabnya, saudara, mari supaya kita benar-benar keselamat di dalam menerima keselamatan daripada Bapa Surga. Sebab Tuhan mengatakan hanya di dalam nama Yesua Yud-He-Vav-He Tuhan akan menyelamatkan manusia, tidak di dalam nama lain. Jadi kalau kita di dalam nama lain, kita melawan dia, saudara. Kita menyangkal dia. Kita membenci dia. Saudara, saya ingat di dalam Ibrani 12 ayat 25. Supaya kita jangan menolak dia yang berfirman. Sebab, saudara yang kekasih, orang telah menolak dia yang berfirman di bumi tidak luput dari kemurkaannya. Apalagi mereka menolak dia yang berfirman dari surga. Jadi saudara-saudara yang kekasih, mari kita menyadari. Jangan sampai saudara kita menganggap kita sudah benar, sudah selamat. Akhirnya saudara, penghujungnya kita ada di dalam maut. Dari saudara-saudara, firman ini saya percaya menggugah, membuka mata hati saudara dan saya. Supaya benar-benar kita ada bersama dia, bukan melawan dia. Saudara, sebab kalau kita tidak percaya di dalam nama kudusnya, kita percaya di dalam nama lain yang bukan namanya. Saudara, Tuhan cemburuan, ya. Tuhan cemburuan. Kita memberitakan Injil dengan nama lain, saudara. Tuhan sakit hati. Karena namanya ditinggalkan, dilupakan, dibuang. Sementara Alkitab dipakai untuk nama lain yang bukan namanya. Ini semua, saudara, menimbulkan kecemburuan ilahi, Elohim. Ya. Saudara, seperti yang ada di dalam Ulangan 32 ayat 21. Mereka membangkitkan cemburuku dengan Allah lain. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan Allah asing. Saudara-saudara, jadi semua nama lain adalah ilah lain di hadapannya. Inilah nama satu-satunya, Yesua Yud-He-Vav-He. Dan di luar nama ini adalah melawan dia, anti dia, saudara, menyangkal dia. Dan saudara-saudara, semua itu akan berakhir kepada kebinasaan. Tapi saya percaya, biar hari-hari ini saudara mau terima nama ini, supaya Anda selamat. Di luar nama Yesua Yud-He-Vav-He, engkau tidak akan selamat, saudara yang kekasih. Karena dialah Tuhan satu-satunya. Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhannya Musa, Elia, dan nabi-nabi yang lain. Dan Tuhannya bangsa Israel. Jadi saya percaya, saudara kekasih, percayalah di dalam nama Tuhan Yesua. Dia telah berfirman di dalam Yohanes 11:25. Akulah kebangkitan dan hidup. Tidak ada seorang pun
barang siapa yang percaya kepadaku, walaupun sudah mati, dia akan hidup. Saudara, jadi barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesua, Yud-He-Vav-He, walaupun sudah mati, dia akan hidup. Saudara, itulah mujizat yang terbesar. Orang dibangkitkan dari kematian. Itulah mujizat yang terbesar dan luar biasa. Kalau hanya secara mujizat-mujizat secara fisik, kesembuhan dan lain, itu saudara biasa. Tapi mujizat yang terbesar, engkau akan dibangkitkannya dari kematian. Saudara, itulah mujizat yang terbesar yang membawa kita sebelum kehidupan yang kekal. Saya yakin saudara berpikir dan pelajari firman Tuhan yang sebenarnya. Karena saudara yang kekasih, supaya benar-benar kita diselamatkan dan benar-benar kita berkenan di hadapan Bapa surga. Haleluya. Kiranya Tuhan Roh Kudus akan menerangi mata hati kita, membuka mata hati pikiran kita, supaya kita mengenal akan Tuhan kita yang benar, kudus dan maha kuasa, kekal selama-lamanya. Saudara, saya akan akhiri akan firman Tuhan ini. Kita akan masuk di dalam doa. Dan saudara-saudara, barang siapa yang di dalam keadaan sakit atau dalam keadaan pergumulan hidup, beban hidup, mari kita sama-sama berdoa. Dan Tuhan kiranya menolong dan membebaskan, melepaskan dan menyembuhkan kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Bapa Tuhan Yesua, Yud-He-Vav-He, Tuhan yang empunya kehidupan. Tuhan yang punya langit dan bumi, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Kami menaikkan puji syukur kepadamu Bapa. Kau menyatakan rahasia kebenaran di dalam nama kudusmu, nama yang kekal, nama satu-satunya. Syukur ya Bapa. Engkaulah Tuhan yang empunya kehidupan. Engkaulah Bapa yang kekal, yang menyelamatkan dan memberikan kehidupan kekal bagi kami. Terima kasih Bapa, biar firman-Mu yang telah kami dengar saat ini, biar itu ya Bapa menjadi suatu berkat bagi orang-orang yang mendengarnya. Biar itu menjadi terang bagi orang-orang yang di dalam kegelapan. Biar itu menjadi kebenaran bagi orang-orang yang di dalam kesesatan. Syukur ya Bapa, biar Roh Kudus-Mu menyatakan akan rahasia-rahasia kebenaran-Mu ini ya Bapa. Roh kebenaran-Mu yang memuliakan nama-Mu, Yesua, Yud-He-Vav-He. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Kau memberkati kami Bapa. Berkati mereka yang percaya di dalam firman-Mu ini. Syukur, terpujilah nama-Mu Bapa. Saat ini kami mau berdoa bagi orang-orang yang dalam keadaan sakit. Mungkin sakit corona atau sakit apapun juga. Engkau yang maha kuasa, Engkau tabib yang maha kuasa, tidak berubah selama-lamanya. Syukur Bapa, Kau yang maha kuasa, yang mengenal mereka dimanapun mereka yang berada, yang membutuhkan pertolongan-Mu Bapa. Kau dengar doa kami saat ini. Dan adakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan-Mu bagi orang yang mau percaya kepadamu Bapa Tuhan Yesus.
syukur semuanya. Kami percaya Engkau mengadakan sama adanya dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kuasa-Mu tidak berubah. Di dalam nama Tuhan Yesus Maha Kuasa, orang-orang sakit apapun sembuh saat ini. Dalam sakit COVID atau kanker atau apapun penyakit mereka, tangan-Mu yang Maha Kuasa menyembuhkan mereka. Di dalam kuasa nama-Mu Tuhan Yesus Maha Kuasa, jadilah kesembuhan-kesembuhan. Jadilah mujizat-mujizat bagi mereka. Jadilah keajaiban-keajaiban bagi mereka. Oleh kuasa nama-Mu Tuhan Yesus Maha Kuasa. Bagi mereka yang di dalam banyak persoalan-persoalan, Kau mengetahui akan segala keluh kesah mereka. Kau Bapa yang baik mengasihi kami semua. Kau berikan jalan keluar. Kau memberkati orang-orang yang berkekurangan. Dan Engkau memberikan kemenangan bagi orang-orang yang di dalam kebimbangan. Terima kasih Bapa. Adakan semuanya oleh kuat kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Kuasa. Dan selamatkan banyak-banyak jiwa di seluruh muka bumi ini. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Biar nama-Mu Tuhan Yesus Yudhifaki yang dimuliakan, disembah, diagungkan, dipuja-puji, dihormati dan ditakuti di seluruh muka bumi ini. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Syukur ya Bapa, Engkau memberkati Bapak Presiden Joko Widodo dengan keluarganya. Engkau memberkati Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan keluarganya. Engkau memberkati akan Menteri Kabinet dengan keluarganya. Memberkati petinggi-petinggi negara, MPR, DPR, dan TNI Polri, dan segala pemerintah-pemerintah baik dari pusat sampai daerah. Engkau memberkati dan bebaskan dari corona, bebaskan dari segala penyakit-penyakit, dan bebaskan dari segala hal-hal yang tidak diingini. Syukur ya Bapa, memberkati rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke di dalam anugerah kasih-Mu Bapa. Biar Engkau memberkati segala usaha dan segala pekerjaan-pekerjaan bangsa Indonesia. Memberkati akan negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Biarlah kelimpahan, kemakmuran terjadi di dalam bangsa dan negara kami Indonesia. Terpujilah nama-Mu ya Bapa kekal selama-lamanya. Syukur, terima kasih. Saudara, mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Tuhan Bapa Yesua Yudhifaki memberkati-Mu dan menyertai kamu. Bapa Tuhan Yesua Yudhifaki menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Bapa Tuhan Yesua Yudhifaki menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai, sejahtera, dan shalom. Di dalam nama Tuhan Yesua Yudhifaki kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin.